tengah-tengah yang sedang menjembatani. Jadi kita juga ada pihak di pihak manapun. Yang jelas kami dari Forkompimda itu hanya menginginkan semua berjalan kondusif dan tentunya semata-mata untuk kebaikan program pemerintahan di pemerintah desa Jatibarang Kidul. Beberapa waktu yang lalu kami coba diskusi dengan Mas Bayu, Mas Opin dan kawan terkait dengan kegiatan hari ini yang semula memang rencananya pada di Malang, tapi berdasarkan hasil rapat dari Bapak Ibu semua di malam Sabtu malam Sabtu akhirnya disepakati untuk pertemuan pada hari ini pagi. Tentunya kami sudah mencoba mempelajari apa sih yang diinginkan dari Bapak Ibu semua, khususnya perwakilan di beberapa wilayah di Desa Jatibarang Kidul. Kami yakini keinginan yang sudah di list yang dibuat teman-teman semua itu berdasarkan pengamatan kondisi di pemerintahan desa. Nah, kami yakini juga kegiatan pada pagi hari ini terlaksana ini semata-mata untuk kebaikan di Desa Jatibarang Kidul, tentunya yang kita cintai. Karena bagaimanapun juga warga untuk khususnya Jatibarang Kidul juga menginginkan hal-hal yang positif ini ada di pemerintahan desa. Untuk itu kami mohon nanti sementara satu orang dulu perwakilan dari teman-teman semua monggo menyampaikan aspirasinya seperti apa yang diinginkan. Nanti setelah itu dari masing-masing poin yang disampaikan oleh perwakilan nanti kita coba tanggapi dulu. Misal kalau dari DPD juga DPD nanti yang tanggapi terkait dengan pemerintahan desa itu nanti Pak Kades atau Pak Cari selaku koordinator ya untuk penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Jadi itu prolog dari kami. Untuk selanjutnya monggo yang mau mewakili sinten Mas Oping, monggo Mas. Waktu lalu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak teman yang sudah bersedia menemani pada acara hari ini, dan juga terima kasih kepada Pak Kapolsek dan juga Pak Lubim, Pak Darudin, terima kasih. Dan Pak Kades, terima kasih juga sudah memfasilitasi kita untuk menyelenggarakan audiensi terbuka yang juga dulu. Untuk poin pertama di acara audiensi pada hari ini, yang ini saya bacakan dulu semuanya ya, pada poin-poinnya dulu. Ada 4 poin di sini yang mau kita sampaikan. Yang pertama mengenai transparansi APBDes di tahun 2024. Yang kedua tentang BPD di Desa Jatibarang Kidul. Yang ketiga tentang BUMDes di Jatibarang Kidul. Dan yang keempat yaitu tinggal bantuan sosial. Untuk poin yang pertama ingin kami sampaikan yaitu mengenai transparansi APBDes di tahun 2024. Kami selaku
meminta penjelasan anggaran APBDes tahun 2024. Untuk yang pertama, yang saya tanyakan di sini, sumber dananya itu dari mana saja? Yang kedua, apa saja yang sudah terrealisasi dan apa yang belum terrealisasi tentang APBDes di tahun 2024? Jadi mau langsung saya baca semua dulu. Itu poin yang kedua itu tinggal PBB dan dibagi dulu. Pertanyaan pertama, berapakah anggota PBB di Jadi Barang Kidul yang masih aktif? Yang kedua, apa tugas dan fungsi PBB? Yang ketiga, apakah desa dapat mensikapi anggota PBB yang lama tidak aktif? Yang keempat, siapakah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan BUSDes? Poin yang ketiga yaitu BUSDes ini. Pertanyaannya, apakah BUSDes Jadi Barang Kidul masih aktif? Yang kedua, bagaimana regulasi untuk pembentukan kepengurusan BUSDes? Yang ketiga, siapakah yang memiliki wewenang penuh dalam mencairkan dana BUSDes? Poin yang keempat yaitu tinggal bantuan sosial. Pertanyaannya, kami meminta informasi terkait bantuan sosial apa saja yang sudah diterima oleh warga Jadi Barang Kidul. Yang kedua, bagaimana regulasi agar warga dapat menerima bantuan dari bagi yang berhak. Yang ketiga, dalam update data penerima bantuan sosial, apakah sudah sesuai? Yang keempat, apakah RT dan RW dilibatkan dalam update data penerima bantuan sosial? Ya, saya kira itu yang tadi mungkin beberapa poin yang kami ingin minta keterangan dari Kepdes. Selain pertanyaan di sini juga nanti kami ada beberapa poin tuntutan ya Pak. Ini mau dibacakan langsung atau mau di gimana? Langsung saja. Langsung. Untuk poin yang pertama, perihal tuntutan ya. Tuntutan untuk poin pertama yaitu di transparansi APBDes tahun 2024. Yang pertama, meminta Kepdes untuk memasang banner informasi publik terkait APBDes yang setidaknya ada di 3 titik. Yang kedua, membuatkan website atau media informasi publik elektronik yang bisa diakses pada masyarakat dan di Barang Kidul pada khususnya. Tuntutan untuk poin BPD. Tuntutan yang pertama, Desa Jadi Barang Kidul harus segera mereshuffle anggota BPD. Yang kedua, desa dan BPD bekerja sama dalam pembangunan
desa tanpa ada intervensi dari salah satu pihak. Tuntutan poin ketiga di BUMDes. Tuntutan yang pertama, segera dibentuk kepengurusan BUMDes melalui musyawarah desa. Tuntutan poin keempat yaitu di bantuan sosial. Tuntutan pertama yaitu meminta data penerima bantuan sosial untuk diberikan pada setiap RT dan RW agar bisa RT dan RW memantau langsung ke lapangan atau di sekitar lingkungan RT dan RW tersebut. Demikian pertanyaan dan tuntutan dari kami. Monggo silakan dari pihak pemerintah desa untuk bisa memberikan jawaban kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nuhun, Mas Sofi yang sudah mewakili dari Bapak Ibu semua di dalam perwakilan. Tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Pak Sofi. Yang pertama terkait dengan transparansi APBDes tahun 2024. Terus kemudian yang kedua terkait dengan BPD, yang ketiga terkait dengan BUMDes, dan yang keempat terkait dengan bansos. Dari 3 poin ini terkait dengan transparansi BUMDes dan bansos ini tentunya nanti dari Pak Kades. Kalau APBDes mungkin Pak Syarif yang nanti bisa menggambarkan. Poin 3 itu kami mohon dari pemerintah desa untuk memberikan jawaban dulu ya, Sofi ya, atau memberikan penjelasan. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Camat dari Barang, yang saya hormati Bapak Kapolsek dari Barang, yang saya hormati dan kami jadi Barang itu mewakili, yang saya hormati koordinator pendamping kecamatan, yang saya hormati DPD, yang saya hormati rekan-rekan dari aliansi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama, untuk mengenai APBDes tahun 2024, saya mintakan saudara APBDes untuk memberikan Kuasa buat pagi. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangkidul, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Kapolsek Jatibarang, yang kami hormati Adik Ramil Jatibarang yang mewakili, dan yang kami hormati para hadirin audiens
warga desa Jepang itu pertama saya ucapkan bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengangkat rahmat kita sekalian. Namun izin kami akan membacakan anggaran pendapatan desa tahun 2024. Bahwa pendapatan desa Jati Barangkidul itu sumbernya ada pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa itu dari hasil sewa tanah kas desa yang biasa disebut bengkok. Kemudian pendapatan transfer satu dari dana desa, dua ADD atau alokasi dana desa, tiga bagi hasil pajak dan retribusi daerah, empat bantuan keuangan baik provinsi atau kabupaten, dan pada tahun 2024 Desa Jati Barangkidul untuk bantuan keuangan yang masuk ada dari bantuan provinsi, dari kabupaten tidak ada. Dan yang keenam itu pendapatan lain-lain biasanya dari bunga bank. Untuk pendapatan asli desa tahun 2024 sejumlah 208 juta. Dana desa 1.412.971.000. Bagi hasil pajak untuk pagu anggaran 119.721.000. Alokasi dana desa 488.899.701 rupiah. Untuk bantuan keuangan provinsi, alhamdulillah Jati Barangkidul pada tahun 2024 ada 7 kegiatan, 7 item. Pertama, 200 juta untuk pembangunan atau rehab balai desa, pembangunan atau rehab rehabilitasi jalan aspal RW 5 sampai RW 4 itu 200 juta. Kemudian pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal RW 10 juga 200 juta. Pembangunan atau rehabilitasi jalan makadam RW 5 yang di sebelah Darussalam itu 150 juta. Kemudian ada pembangunan rehabilitasi gedung posyandu 100 juta, pembangunan gedung kesenian 150 juta, bantuan penerangan jalan umum 150 juta, bantuan RPLH rumah tidak layak huni 60 juta. Untuk pendapatan lain-lain asumsi 3.500.000. Untuk penggunaannya atau belanjanya dari pendapatan asli desa itu untuk satu tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Tunjangan penghasilan kepala desa 12 bulan atau 1 tahun 72 juta dengan rincian per bulannya 6 juta. Tunjangan perangkat desa dari sekretaris desa sama perangkat desa yaitu kasih 3 orang, kardus 4 orang, kemudian kaur 3 orang, sama staf kasih pelayanan jumlahnya 195.600.000. Kemudian ada insentif petugas pemulasaran jenazah perempuan, istilahnya lebih perempuan itu yang urus kematian untuk perempuan itu 2 juta. Honor petugas tenaga pembantu pelayanan karena kemarin kurang tenaga itu 600.000 per bulan sehingga 7.200.000. Kemudian untuk servis perlengkapan alat kantor baik ambulan sama servis kayak komputer, printer semuanya itu jumlahnya 2.900.000. Dan untuk belanja snack
atau minum tamu yang kalau ada kunjungan itu 300.000, jumlahnya 208 juta. Untuk yang dari ADD, alokasi dana desa digunakan untuk siltap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Penghasilan tetap kepala desa itu sejumlah 47.250, per bulannya 3.700.000. Untuk penyediaan penghasilan tetap perangkat desa itu jumlah total 334.175.000, per bulannya perangkat desa untuk sekdes 2.700.000, untuk perangkat desa dari kardus, kasih, kaur dan staf jumlahnya 2.114.000. Kemudian untuk operasional pemberdayaan desa baik ATK itu 7.782.000. Penyediaan tunjangan BPD yang 5 orang 10.800.000. Penyediaan rapat-rapat internal BPD sebesar 3.187.773. Penyediaan insentif operasional RTW sejumlah 60 orang, RT-nya 48, RW-nya 12, itu 36 juta. Kemudian untuk pembinaan LPMD semacam diberikan sama insentif juga sejumlah 6.300.000, dan pembinaan PKK kemarin 31.952.500. Kemarin ada acara pembinaan program 10 PKK kabupaten. Kemudian ada sifat tahun lalu 14.208 digunakan untuk pembiayaan alat yaitu laptop atau komputer. Totalnya 400.899.701 ditambah 14 juta yang sifat tahun lalu. Jumlah totalnya 418. Jumlahnya 503.148.000 rupiah. Sipanya 14.248.300. Iya. Dan yang dari dana desa tahun 2024 jumlahnya 1.412.971.000 yang dibelanjakan untuk satu penyediaan operasional program desa sumber dari dana desa 3% sejumlah 42.350.000. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar 8.983.500 itu tidak terrealisasi karena waktu itu sudah lewat bulan. Itu biasanya pelaksanaan di bulan April sampai Mei. Kemudian untuk acara musyawarah perencanaan untuk pembahasan APBDes 10.500.000. Penyusunan dokumen perencanaan dalam hal ini penyusunan RPJMDes atau RKPDes sejumlah 12.350.000. Pengembangan sistem informasi desa 22.510.000 yang penggunaannya untuk honor operator sistem des sama operator des ID sistem informasi desa. Kemudian sub bidang pendidikan di sini ada pembuatan pagar dan pavinisasi
PAUD desa itu 99.999.800. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi itu 10 juta tapi tidak terrealisasi. Kemudian untuk bidang kesehatan itu penyelenggaraan pos kesehatan desa. Untuk Polindes itu di obat-obatan dan operasional itu 5.889.000. Untuk penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, makanan ini kek sama balita stunting, lansia dan kelas hamil, pembinaan edukasi untuk ibu-ibu hamil. PMT balita 12 pos dalam 1 tahun, jumlahnya 56.280.000. PMT lansia 18.060.000. Kelas ibu hamil 14.700.000. PMT pemulihan pendidikan 11.610.000. PMT pemulihan balita stunting 19.305.000. Insentif kantor posyandu 39.300.000. Honor KPM EHDW 6 juta. Kemudian untuk penyuluhan pelatihan bidang kesehatan ini pelatihan kader posyandu peningkatan kapasitas itu 23.100.000. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan kegiatan rumah desa sehat 5.574.000. Fokus group discussion atau FGD itu rapat musyawarah sebelum adanya rapat starting itu 2.592.000. Terus lagi identitas masalah kesehatan pendataan bulan April itu 2.970.000 tapi tidak terrealisasi. Perumusan prioritas kesehatan atau starting bulan September 2.810.000. Pembangunan pondok bersalin desa atau Polindes 139.988.400. Tidak calon yang lain yang pembangunan tanpa lalu penahan jalan kanan sepanjang 162 meter dengan tinggi 1,2 lebar 0,5 sampai 0,3 sejumlah 194.717.000. Lalu jalan kiri sepanjang 348 meter dengan tinggi 1,2 lebar 0,3 sampai 0,5 sebesar 311.185.000. Pembangunan pembuatan jalan lapis bawah depot atau makadam dengan panjang 390 meter lebar 3 meter sejumlah 119.402.000. Kemudian untuk ada ini yang kami mengenai Pak Tolari itu rehab saluran drainase gorong-gorong, pembangunan rehab selokan RW 6 yang gorong-gorong itu 17 juta tidak terrealisasi masih simpan. Kemudian yang RW 6 26.318.120 rupiah masih simpan. Nanti itu yang dibelanjakan lagi, dianggarkan lagi di tahun 2025 malah ada penambahan untuk RW 6 rencananya Yudit itu yang pakai terpu ya, ada bentuknya. Terus untuk
Kemudian pada program pengelolaan rehab rumah tidak layak huni itu 5 KPM rencananya per orang 1 juta itu tidak terrealisasi, masih sifat di rekening bisa. Kemudian untuk ada lagi rencana pembangunan pipanisasi drainase RW 10 39.997.000 itu masih sifat belum terlaksana. Dan untuk sebidang kelembagaan masyarakat pembinaan kelembagaan masyarakat lainnya yaitu operasional KPMD 2.550.000 tidak terlaksana masih sifat. Kemudian ada peningkatan kapasitas KPM atau pembangunan usia itu 1 juta itu sudah terlaksana di dalam ini. Untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kepala desa, kapasitas perangkat desa, kemudian operator seskedes, kapasitas pengurus bumdes masing-masing 5 juta yang keseluruhannya 20 juta. Untuk BLT bantuan langsung tunai itu dengan KPM 85 KPM per bulannya 300.000 dengan total pagu anggaran 306 juta. Kemudian untuk penyertaan modal Bundesma 20 juta, totalnya 1.663.031.000 yang dari sumber SIPA tahun lalu itu 250.060.000. Untuk yang belum terlaksana tadi sudah saya rekap itu diantaranya pemetaan dan analisis kemiskinan desa 8.983.500, identifikasi masalah kesehatan 2.970.000, saluran drainase Korgorong 17 juta, pembangunan tahap selokan RW 6 26.318.150, dukungan bantuan RTLH yang 5 KPM 10 juta 50 juta, pembangunan pipanisasi drainase RW 10 39.997.000, operasional KPMD 2.550.000, total SIPA dana desa 140.818.650 rupiah. Untuk bantuan keuangan provinsi sebesar 1.210.000 yang tadi digunakan untuk rehab pembangunan atau rehabilitasi balai desa, rehabilitasi jalan aspal RW 10, rehabilitasi jalan aspal RW 5 RW 4, penerangan jalan umum, pembangunan atau rehabilitasi gedung posyandu, pembangunan sarana prasarana kesenian, rehabilitasi Makadang RW 5, bantuan RTL 20 juta masing-masing itu 3 KPM jumlahnya 60 juta. Yang belum terrealisasi rehabilitasi gedung posyandu yang sebesar 100 juta sama pembangunan sarana prasarana kesenian 150 juta. Hasil untuk bantuan keuangan provinsi itu ada silpa 250 juta gitu. Yang semuanya sudah terrealisasi baik dari jalan aspal yang 10, terus dari 5 4 Kebon, jalan Makadam yang menuju Thailand, PJU yang solar cell itu sudah, sama RTL juga sudah.
rekomendasi pajak daerah yang segini itu 119.721.000 itu realisasi pemasukan hanya 34 atau 37 anggaran belanja BPJS kepala desa dan kepala desa terus nomor KPK dan 11.400 ya, terus ada sarana aksesor dari Kementerian Seragam kepala desa, ada kursi, ada meja rapat, dan lemari arsip, upah bermut, menarik IDB, terus penguatan peningkatan kapasitas yang keamanan atau Limas ya, namanya untuk ada seragam Limas, desain Limas, lalu fasilitas transport kegiatan Limas, sama kegiatan siap bumi dan pengadaan seragam PKK, tentang kendaraan ambulan tahun 2024 yang bisa dibiayai dari biasa pajak, yaitu pembelian seragam kepala desa dan perangkat desa 500 itu, terus kemudian pembelian lemari arsip realisasi yang satu juta, kemudian untuk pengadaan seragam PKK 500, kemudian untuk kegiatan ini 12 juta, transport kegiatan Limas 5 kegiatan Muharram, terus kegiatan sosial olehnya ini, kemudian untuk seragam Limasnya 9 juta, untuk seragam insentif Limasnya 30 orang 150.000 4.500, dan bagi yang transport kegiatan 2.500.000. Untuk upah PBB tidak realisasi dan tambahan untuk jadi pertanyaan yang realisasi 31 juta ya, misalnya dan 3 juta 437.243 ya, transparansi atau anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024. Oh ya, untuk pemasangan transparansi dalam bentuk baliho yang kami buat dan kami pasang dan di balai desa, BPK dan di jalan Abimani. Sudah terima kasih Pak Komisaris itu. Sudah menjelaskan beberapa kegiatan BPJS di tahun 2024. Tapi mungkin saya kurang jelas atau kami tadi kurang menyimak jelas juga. Mau minta dibacakan kembali tadi yang poin di dana desa yang untuk pembangunan gedung tek dua yang diberikan. Betul ya. Ya. Kalau gedung Pak Lun 2023 Pak Lun sama mereka
itu sama atau gimana Mas? PAUD itu pendidikan anak usia dini. Sebelum TK. Di PAUD itu terdiri dari, kalau menurut pendidikan, penitipan anak umur 1 sampai 2 tahun. Terima kasih. Ini pengertian buat kita semua. PAUD itu singkatan pendidikan anak usia dini, di mana umur 1 sampai 6 tahun itu ada di 3 lokasi. Umur 1 sampai 2 tahun itu ada di penitipan anak. Ya. Kemudian umur 3 sampai 4 tahun itu di playgroup atau kelompok bermain. Kemudian umur 5 sampai 6 tahun itu di TK. Jadi pendidikan anak usia dini ini ada 3 kelompok. Bukan klasifikasinya Bu, tapi gedungnya. Oke. Bukan Ya. klasifikasinya. Kalau itu insya Allah kita tahu semua. Ya, maksudnya tadi. Iya. Yang menanyakan gedungnya, bukan klasifikasinya. Pakainya namanya PAUD. PAUD. TK PAUD ada gedungnya. TK bisa. Namanya untuk TK seperti ini yang belakang, ini bilang salah. Dan nanti yang sini untuk pelaksanaan bisa, dan itu gunanya poskan dulu. Berarti intinya kritiknya satu, tapi laporannya 2. Enggak, laporannya 1. Cuma Nanti misalnya anak PAUD dan TK itu berbeda. aku sudah tahu dan TK berbeda. Iya, tadi kan ada anggaran antara PAUD dan TK. Nah itu antara PAUD dan TK itu berbeda apa titik yang sama? Tadi yang tahun 4 itu pembangunannya pagar dan paving. Pagar dan paving itu di 2024-nya maksudnya Pak. Tapi di 2023-nya pembangunan. Jadi klasifikasinya berbeda, hanya di satu titik. Ya, tapi di beda tahun. Di beda tahun anggarannya. Oke. Yang kedua tadi memang pembacaannya sudah cepat ya, kita sudah tidak perlu bisa mencatat semuanya. Beberapa yang kami garis bawahi, yang pertama adalah sarana prasarana gedung kesenian itu sudah terlaksana atau belum? Nah, untuk gedung kesenian itu rencananya di mana dan fungsinya nanti di mana? Untuk apa, Pak? Berarti pas Silva ya, Pak? Iya. Oh, iya. Dari gedung kesenian ini masyarakat juga bisa menggunakan. Terima kasih buat dalam acara ini kami harap ini juga sebagai edukatif ya, supaya teman-teman semuanya juga mengetahui barangkali nanti ada siapa sih kan itu. Yang kedua yang tadi saya garis bawahi, tadi saya belum begitu mendengarkan masalah yang pengadaan komputer ada ya Pak? Laptop ya. Nilainya berapa? 14 juta. Sama rapat-rapat BPT. Ya, BPT. Nilainya
Satu lagi ya. Masalah bantuan BUMDes atau pemberian Efeknya Pak. untuk BUMDes ya. Kalau yang BUMDes desa Tidak ada. Belum. Ini ada teman-teman rekan yang mau bertanya. Sedikit menambahkan Pak Des terkait laporan yang sudah disebut. Saya suaranya keras. Terkait beberapa laporan yang disampaikan oleh Pak Sekdes dalam hal ini kepala desa, kami pun perlu ditunjukkan mengenai rehabilitasi beberapa tempat yang dimaksud dan apa saja yang sebenarnya sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Intinya itu. Mengingat saat ini cukup luas Pak Kades, hanya kalau disampaikan RW sekian, RW sekian, kita kan karena selama ini minim informasi Pak Kades dan Pak Sekdes, tidak cuma hanya banner saja, fungsi dari pemerintah desa dari tingkat kepala desa sampai RW pun sebaiknya disampaikan. Bahwasanya di lapangan kenyataannya ini di belakang saya mungkin RT. Ya, kami tanyakan saja ya mereka tidak tahu. Karena memang fungsi itu tidak ada informasi di situ. Makanya ke depan kami minta terkait kejelasan itu. Dan nantinya mungkin dari perwakilan masyarakat pun yang berhak menerima terkait kopian laporan yang dengan sampaikan itu biar secara detail jadi perwakilan dalam RT itu mengetahui. Itu mungkin tambahan dari saya. Bocor lagi dari mana yang boleh? Monggo tanggapi. Terima kasih Pak. Untuk pertama kalinya Desa Jatibarang Kidul mengadakan audiensi kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak Kades dan BPD serta semua peserta audiensi. Untuk laporan dari Pak Sekdes karena ini sifatnya audiensi. Sedangkan keuangan kalau hanya dibacakan saja ini banyak yang blank. Kami tidak bisa, bukan kami ingin mengoreksi atau mempertajam permasalahan, tapi bagaimana seandainya apa yang disampaikan Pak Sekdes itu diberikan lembarannya, sehingga kami nanti bisa memahami apakah ini sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian pemahaman tentang materi-materi yang disampaikan, baik itu untuk insentif atau honor, kami dengan jumlah angka-angka yang semacam itu nggak terekam, terus terang saja, sehingga hanya dengar kemudian nanti hilang. Ada beberapa poin yang tadi boleh saya cerna, tapi nilai yang maksimalnya kami benar-benar tidak memahami. Non sewu Pak Camat, karena ini sifatnya audiensi, maka kami ingin pertegas kembali, kalau bisa printlah beberapa lembar atau difotokopi beberapa lembar, sehingga ini kan ada bentuk keterwakilan dari anggota masyarakat yang hadir. Kalau toh angka-angka itu sampai nilainya ratusan bahkan miliar, kalau disampaikan semacam ini bisa diterima saat pertemuan, tapi begitu keluar audiens ditanya kepada anggota masyarakat, maka kan jadinya bulah bingung kayak
angkanya bahkan nemen, tapi kayaknya orang mungkin lah karena tekan angka 1,4 BD, kemudian pendapatan asli daerah mengutang kayak kotok. Jadi ada sudut dari masyarakat. Itu pun bentuk kewajaran karena yang hadir di sini merupakan keterwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Mohon untuk bisa sebentar, kan hanya berapa lembar itu di copy diserahkan aja sehingga yang namanya transparansi itu bisa kita ketahui. Kalau yang tadinya misalnya yang hadir atau masyarakat merasa curiga, tapi setelah mendapatkan itu, oh ya bener, gue ngurusi kelengkapan administrasi desa ternyata jumlahnya segini. Oh, pendapatan asli desa yang 200 juta hanya habis untuk ini. Jadi cross check dari masyarakat itu bisa terpenuhi, Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak Sekdes, Pak Tarik, bukan kami menyalahi permasalahan pada siang hari ini, tapi bagaimana desa mengambil sikap yang transparan. Apabila ini tidak diberikan kepada anggota masyarakat, ini orang mulia Pak. Belum. Kalau ini tidak diberikan, maka akan terjadi miss di antara perangkat desa dan juga anggota masyarakat. Mohon jawaban dari Pak Sekdes, Pak Carik yang menyampaikan, keberatan nggak kalau misalnya itu difotokopi dan diberikan beberapa lah kepada mereka-mereka agar bisa memahami, Pak. Siap, tidak keberatan. Ini mau fotokopi, Pak. Langsung tepuk tangan dong. Terima kasih. Tinggal nanti tidak terjadi sudon. Masyarakat kalau hanya dengar suara 1, sekian M, kemudian habis. Ayo sudon. Anak temu bersih dari barongan apa kepriwen. Nah, makanya itu kan bisa tahu. Oh, Pak Carik jebule oleh honor sing pendapatan asli desa. Oh, Pak Lurah boleh dapat dari ADD. Oh, Hansip ternyata dibiayai juga. Biar tahu, Pak, supaya kecurigaan yang sementara ini ada di tengah-tengah masyarakat bisa terobati. Bukankah? Halo, bukankah audiensi ini untuk mengungkap, memperjelas suara-suara aspirasi dari masyarakat biar tidak salah? Karena masalah anggaran sekecil apapun harus ada bentuk pertanggungjawaban. Mumpung KPK belum sampai ke oh iya Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau audiensi ini dibatasi ya kami cukupkan. Tapi kalau ini audiensi mau sampai jam berapa, kami banyak yang harus kami garis bawahi. Apakah ini bisa diterima? Soalnya kalau kelamaan nanti audiensi aja bilang wes diterima, tapi keluar juga Pertanyaan. Header. Matur nuwun Pak Samad. Ini tadi yang disampaikan kan terkait dengan permintaan ini sudah difotokopi, berarti nanti bisa diversifikasi. Yang jelas ini kan tegas lagi terkait dengan PADS. PADS ini memang digunakan untuk tambahan tunjangan ya. Ini sesuai mekanismenya dengan nanti di Perdes dan Perkadiskan. Karena itu dari anak desa. Dulu itu kan bengkok itu ya, kalau sekarang ganti nama menjadi tanah desa. Jadi itu untuk transparansi. Terus kemudian kalau terkait dengan banner yang dipasang
itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah desa. Jadi semua aturan dari kabupaten pun itu juga harus terpasang. Nah, salah satunya juga itu bisa berupa banner yang dipasang atau melalui website desa atau melalui medsos desa, Facebook atau IG itu bisa. Tapi mohon maaf, ketentuan yang dibatasi di situ hanya sebatas misal anggaran 100 juta, realisasi berapa, sisa berapa, nanti ketemunya di silpan. Jadi kalau transparansi sebagaimana ketentuan dari MCP Kop3 KPK itu hanya misal kegiatan A, anggaran berapa, realisasi berapa, sisa berapa, nanti lah itu masuknya ke silpa. Oke, jadi itu mungkin tambahan dari saya. Untuk selanjutnya berarti transparansi clear. Kalau terkait dengan tuntutan, sebenarnya sih untuk di medsos, website dan lain-lain itu memang harusnya ada gitu. Cuma ini memang harus segera Pak Kades. Nanti terus terang kemarin memang keterbatasan informasi. Jadi yang ahlinya itu tapi insya Allah terkait dengan transparansi apa yang dipaparkan tadi baik dari Mas Oping, dari Pak Sekdes, permintaan Bapak yang langsung nanti fotokopi dan tuntutan tadi yang poin 1 dan 2 terkait dengan pemasangan spanduk dan website bisa Pak Kades? Bisa ya? Oke, insya Allah untuk transparansi clear ya? Dari yang tuntutan itu kan ada 2, itu yang tinggal masalah benar sama yang website. Itu kami minta untuk waktunya. Oke, biar waktunya mau kapan? Saat itu minggu kah, 1 bulan kah, atau berapa minggu? Ditentukan. Jadi kami tidak mau bertanya lagi. Enggak, kalau kita sudah ada sudah muncul anggaran berapa, realisasi berapa, sisa berapa itu juga 1 minggu bisa? 10 hari ya? 2 hari. Separuh hari dari hari ini tanggal 28. coba siapkan notulen siapa yang menjelaskan notulen tanggal 10 hari website kalau film ya. Kalau untuk banner sudah terpasang 2024 belum ya? Saya pasang di tahun realisasi anggaran tahun 24 sama nanti anggaran tahun 2025. 10 hari ya. Oke, teman-teman dari pemerintah desa untuk transparansi cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalian tunggu kopian dulu, oke, cukup. Untuk selanjutnya terkait dengan BUMDes, monggo Pak Kadis. Make oh, bikin ganti gitu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku wakil dari Badan Permusyawaratan Desa di Badan. Yang terhormat Bapak Camat Jati Barang, Bapak Kapolsek, dan dari Denpasar. Yang kami hormati Bapak Kabin Kamtibmas, PLD, pendamping lokal desa, pendamping desa, yang kami hormati pendamping BKH, yang kami hormati audien Desa Jati Barang Kidul yang saat ini berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat pertolongan serta penyertaannya kita sekalian dapat memenuhi undangan dari
dari desa jadi barang kidul ataupun dari audiensi yang menjadi tamu kami pada saat ini. Yang kedua, untuk pertanyaan BPD yang masih aktif itu berapa? Jadi perlu kami informasikan bahwa sudah 1 tahun lebih Ketua BPD kita, Bapak Yusuf Hilmi, itu menderita sakit, dan kami selaku anggota BPD yang lain sudah istilahnya menghubungi atau komunikasi untuk bisa menengok keberadaannya, tapi beliaunya tidak berada di tempat, dan waktu itu di Tegal kami juga akan menengok, tidak ada di Tegal, ternyata sedang berobat di Bandung. Jadi beberapa kali kami akan koordinasi dengan ketua, tidak bisa ketemu. Mungkin rencana ke depan ini kami juga akan menemui beliau yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi BPD. Kemudian yang masih aktif yaitu mohon maaf, ada 1 anggota BPD yang almarhum yaitu Bapak Mumin, dan ketika akan memberikan pelayanan ketika beliau meninggal itu harus BPD harus lengkap, maka dari wilayah RT 6 itu menyebutkan harus komplit BPD, maka anaknya Mas Adam Dafa dimasukkan di keanggotaan BPD. Kemudian anggota yang lain yang masih saya sendiri, kemudian Bapak Budi Lukito, hadir Bapak Budi Lukito. Yang ketiga Bapak Alif Satun, beliau adalah Kepala SMP Pangkah yang saat ini tuan rumah MKKS di Kecamatan Pangkah, jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi yang hadir pada saat ini hanya 2 orang untuk BPD. Yang aktif berarti 4 orang. Kemudian apa tugas dan fungsi BPD? Pertanyaannya. Kalau kami menyampaikan apa tugas dan fungsi BPD, itu menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 32, tugas BPD pertama menggali aspirasi masyarakat, yang kedua menampung aspirasi masyarakat, tugas ketiga mengelola aspirasi masyarakat, yang keempat menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas kelima menyelenggarakan musyawarah BPD. Jadi kami BPD secara intern memang perlu bermusyawarah, dan itu sering kami lakukan juga. Yang keenam menyelenggarakan musyawarah desa atau musis. Yang ketujuh membentuk panitia pemilihan kades. Jadi tugasnya memang banyak Bapak Ibu. Yang kedelapan menyelenggarakan musis khusus untuk pemilihan kades antar waktu. Yang kesembilan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang ke-10 melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Yang ke-11 melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang ke-12 menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Yang ke-13 melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas-tugas yang saya sebutkan tadi menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 32 yang ada 13 poin, itu kami selaku anggota BPD belum mengatakan dapat dilaksanakan secara maksimal. Mungkin kami sendiri sebagai anggota BPD yang kurang aktif atau kurangnya komunikasi dari pemerintah desa kepada kami. Jadi terbatas. Ketika akan khusus memang kami ada koordinasi, kami diundang, kemudian kami melihat catatan yang sudah tercetak pada waktu kami datang. Kemudian nanti ada puskes. Jadi mohon maaf Pak Kepala Desa, memang saya selaku pribadi tidak pernah diajak musyawarah menentukan anggaran
anggaran ABCD, karena memang kami sebagai mitra itu hanya berpikir positif saja. Mungkin sudah ada pendamping desa atau pemerintah desa itu sudah mumpuni, jadi kami anggota BPD tidak dilibatkan untuk merencanakan anggaran ABCD itu, tapi melihat memang ada koordinasi, kami melihat belum khusus. Kemudian dari 13 tadi yang merupakan tugas ini, saya selaku anggota BPD mohon maaf memang belum bisa melaksanakan tugas tersebut secara baik, dan mungkin kalau pada saat ini merupakan edukasi, kami akan menyikapi untuk bisa bersinergi apabila pemerintah desa mengundang kami atau memberdayakan kami. Kemudian untuk fungsi BPD itu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Saya secara pribadi juga belum pernah membahas menyepakati, menampung menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Karena fungsi ini melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, sedang kami misalnya belum pernah diajak komunikasi, kan kami tidak enak untuk mengawasi Pak Kades dalam kinerjanya. Tapi kita sebagai anggota BPD ketika awal-awal memang Bapak Yusuf Helmi itu yang aktif untuk bisa bertemu dengan Pak Kades. Jadi kami anggota itu pasif. Saya katakan sebetulnya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ada komunikasi yang baik sehingga kami terlibat atau diberdayakan di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kemudian yang ketiga tadi, apakah bisa menyikapi? Karena Bapak Ketua ini dalam kondisi sakit. Bapak Ibu yang hadir untuk keberadaan BPD itu dipilih oleh masyarakat dan SK-nya itu dari Bupati. Jadi ketika kami atau pemerintah desa akan mengganti itu tidak bisa. Namun kita berusaha koordinasi dengan Bapak Ketua yang kondisinya sedang sakit, bagaimana beliau siapan untuk melaksanakan tugas itu. Jadi perlu mendatangi karena kewenangan untuk masih aktif dan tidak itu kan juga hak dari ketua itu sendiri. Jawabannya untuk selanjutnya dari BPD. Sekali lagi kami atas nama mohon maaf belum dapat bekerja dengan baik. Namun apabila ada komunikasi, kami diberdayakan, kami berusaha untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Terima kasih. Itu jawaban dari kami untuk saudara. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini saya kembalikan kepada Bapak Kepala Desa yang mungkin akan menjawab apa yang kami haturkan kepada pendengar semua. Terima kasih. Bahwa mengenai pengurus BPD yang sudah setahun lebih tidak aktif dan tuntutan dari supaya di reshuffle. Ya begitu loh. Sebenarnya secara undang-undang pun bisa. Itu kewenangan dari BPD sebelumnya. Karena kalau melihat aturan yang ada, apabila tidak bisa melaksanakan tugasnya dalam waktu 6 bulan, itu bisa dipertanyakan. Apabila nanti ini kan masyarakat yang memilih BPD adalah masyarakat, sehingga harapan kami ada jawaban yang pasti, karena ini bagaimana juga BPD menjadi opsinya sah tidaknya dalam usul BPD. Sehingga harapan kami ini kan masyarakat pada BPD untuk menyatakan bahwa akan ada sampel bahwa Pak Kades langsung memberikan lapor pertama ke intinya kalau ada permintaan dari BPD kami akan laksanakan.
itu nanti terkontrol dari BPD. Kami siap membantu memfasilitasi agar berjalan baik dan segera kita melakukan kembali. Itu aja. Mengenai tadi yang sikap dari desa dalam masalah anggota BPD yang telah tidak aktif. Dalam hal ini yaitu Bapak Ketua, yaitu Bapak Yusuf sudah mungkin 1 tahun lebih yang sudah tidak aktif. Kaitannya beberapa poin yang tadi Ibu Yuni sampaikan. Adapun keputusan dari BPD itu kan pasti kaitannya apa yang akan diputuskan oleh ketua seperti itu ya. Jadi kalau ketua di sini masih tidak aktif, akhirnya BPD akan terhambat kinerjanya. Contohnya sambutan. Semisal kita mau mengadakan acara bisnis, harusnya kan memang BPD yang sebagai panitianya lah, yang penyelenggaranya. Tapi karena di sini ketuanya sudah tidak aktif, akhirnya berdampaknya kemana-mana sebenarnya. Dari anggota tidak bisa memutuskan. Terus mau sampai kapan? Karena dampaknya akan panjang, apalagi misal di acara bisnis tersebut, yang mana di situ melibatkan dari RT RW untuk membahas persoalan desa. Tapi berbedanya tidak ada aturannya di sini. Karena yang tadi disampaikan, kita nggak bisa memutuskan kalau Pak Ketua tidak ambil jawaban. Makanya dari itu kalau kita sikap tegas dari pemerintah desa maupun dari anggota BPD yang masih aktif, monggo. Apakah beliau diminta untuk kesediaannya mengundurkan diri karena mengingat kesehatan beliau? Jadi kita sebagai warga juga tidak bisa menunggu lama, Pak. Disikapi itu Pak, ditegaskan kapan agar bisa segera di reshuffle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Polsek, dan mewakili pendamping desa Ibu Yuni, BPD Bapak saya, semua yang saya hormati. BPD katanya minta dari pemerintah desa. Pertanyaan saya, kok minta nggak pernah diajak bersama? Tadi Mbak Ibu ini tidak kunci. Harusnya minta orang-orang ya. Mari ketemu Yuni Kerito, BPD, Yuni Kerito, terus yang lain mana? Kita ngalami 12 Februari. Kesedihan, kesusahan, penderitaan warga, rakyat. Tidak bisa orang dua mengatasi. Tidak bisa sama sekali. Yang aktif 4. Datang kumpulan rapat Lokito, Bu Yuni, Lokito, Bu Yuni. Yang lain kemana? Apa sengaja dipahami? Maaf, saya bicara bukan presiden, tapi ketua RW. Sebab dengarkan saya di zaman ala mati layak baru amalan videonya illa bidillah. Nanti di zaman Sang Rasulullah tidak akan segala sesuatu terima kecuali dengan uang bila. Ini akan sekalian. Yang saya khawatirkan BPD yang lagi sakit dimanfaatkan. Kenapa
saya agak keras karena udah siang. Waktunya makan siang. Cok. Ini masalahnya. Maaf, BPD dan kelurahan yang tahu persis masalah lingkungan RT dan RW. Itu udah pasti. Ada yang mau berkebun, yang tahu RT. Ada seperti berjemur, yang seperti RT. Ada sibuk masalah tanah, RT RW. Harusnya BPD yang aktif harus diaktifkan. Maaf, agak keras. Inilah yang aku sampaikan. Artinya bukan lagi ngantuk ditani. Tak pecut, saat tak pecut ditani BPD. Segera dibentuk ketua BPD dan anggota-anggotanya sesuai dengan SK BPD 110 tahun 2016. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Pak Sudi dari RW8 yang suaranya mantap ya Pak ya. Ya, kami mohon waktu Bapak Ibu untuk bisa berkoordinasi dengan Pak Muni supaya tidak terjadi sakit hati dan memang realitanya demikian. Jadi edukasi dari pimpinan kami terima akan segera harus sekali. Mohon waktu, tidak bisa 1 atau 2 hari ini. Mungkin perlu waktu sekitar berapa ya? 10 hari atau setengah bulan gitu. Ya, akan kami sikapi. Ya, setengah bulan. Ini yang tersiar kabar di masyarakat. BPD itu menyatakan SK-nya itu dari kabupaten, jadi warga nggak bisa. Makanya ini karena melihat dari kondisinya ketua BPD-nya itu sakit, apakah bisa dalam jangka 10 hari tanpa mengatasnamakan SK-nya dari kabupaten? Ini yang ada di masyarakat ini diam kami. Betul Bapak. Terkait dengan BPD, ini sebenarnya menjadi urusan internal BPD. Itu poinnya. Dengan pemerintah desa ini hanya mitra. Terkait dengan reshuffle anggota BPD, ini bisa diselesaikan secara internal. Dari 4 anggota yang aktif, silakan berdiskusi. Ini untuk ketua mau diganti atau mau tetap, atau syukur-syukur kalau memang ini sudah tidak aktif berarti mengundurkan diri. Kalau dia mengundurkan diri berarti nanti mekanismenya adalah PAW. PAW itu dapat dilaksanakan. Lihat dulu Pak Ketua ini Pak Ustadznya keras nih. Lihat dulu posisi Pak Ketua ini dulu keterwakilan dari wilayah mana? Dulu saat penyelenggaraan pemilihan anggota BPD ataupun musyawarah di wilayah itu ada berapa calon? Misal ada 2 calon, kalau kemarin Pak Ilmi ini peringkat 1 terus kemudian dijadikan anggota BPD. Ketika Pak Ilmi ini nanti mengundurkan diri berarti PAW otomatis yang nomor 2 yang kemarin ikut masuk. Ketika PAW ini terlaksana, nanti tidak harus menunggu persetujuan bupati, cukup SK camat karena ini PAW. Jadi bukan BPD Polri dari awal pemilihan ini. Jadi kalau tadi Pak Ustadz sampaikan BPD intervensi itu nggak mungkin kalau secara yuridisnya, karena BPD itu mitra. Bahkan evaluasi itu pemerintah kepala desa pemerintah desa dari BPD. Jadi monggo Bu Yuni, hal ini juga kami sudah kemarin saat diskusi dengan teman-teman itu juga sudah baik pun langsung dengan kepala Dinkes. Silakan, ini menjadi kewenangannya BPD dari 5 orang. Begitu ya. Nah, ini terkait dengan tuntutan reshuffle, monggo Yuni. Kalau memang 10 hari ini
ketuanya bisa ditemui, segera rapat khusus internal BPD dari 4 siapa yang mau jadi ketua, dan posisi ketua ini nanti mau mengundurkan diri atau menjadi anggota. Tapi menurut saya ini harapan dari Bapak Ibu di sini yang aktif, yang bisa komunikatif dengan pemerintah desa. Karena kami yakini tugas BPD ini sama halnya dengan meeting yang dengan anggota dewan gitu, menyerap aspirasi, kemudian godong mana-mana yang diperlukan pembangunan di masing-masing wilayah itu, terus kemudian tertuang di dalam musdes, terus kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi dan pelaksanaan. Ini kalau kita bicara mestinya gitu. Kondisi ini bisa muncul dalam pertemuan ini berarti ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Makanya harapan Bapak Ibu yang di sini ini disampaikan. Kalau tadi dulu ini sudah disampaikan kemungkinan 10 hari, tapi tetap ini harus bisa ketemu Pak Ketua dulu. Kenapa anggotanya BPD itu 5, politik, ben, salah siji harus menekan. Kalau jumlahnya tidak susah. Itu ya. Oke, BPD boleh ada yang mau ditanyakan? Ibu ini Ibu menyampaikan untuk anggota BPD dari mana? Pak Dendi, Ibu Yuni, Pak Budi, atau satu Budi Yunito, dan satunya itu Adam Dava itu siapa? Anaknya almarhum Pak Budi. Nah itu pemilihannya regulasinya gimana kok tiba-tiba jatuh ke anak? Kalau tadi yang disarankan Pak Camat di zona tersebut di wilayahnya Pak Mungkin kan berarti ada kontestasi pada waktu itu, ya kan? Peringkat pertamanya mungkin Pak Mungkin gitu. Berarti ada peringkat duanya. Nah itu siapa? Berarti kan itu yang tadinya berhak menduduki menggantikan Pak Mungkin. Berarti di sini keberadaan saudara Adam kita perlu tanyakan kembali. Di situ juga menurut saya kayak Mas Adam di sini juga saya lihat kurang begitu aktif. Paling nggak itu juga catatan juga. Mas Sofi bisa pahami, saya bisa terima. Di sini ada yang terlewat yang belum saya sampaikan. Ketika misal ketua mengundurkan diri, penggantinya adalah peringkat yang kedua dulu saat kontestasi pemilihan anggota BPD. Ketika posisi 2 ini dia tidak mau, gitu kan harus berlalu nih. Ada kemungkinan juga yakinlah BPD ini orang. Ketika tidak mau nanti diadakan musyawarah ulang. Nah ini kalau yang tadi Pak Sinter yang meninggal ini harus diganti anaknya, saya nggak tahu tuh kondisi. Terima kasih. Mungkin akan saya jawab sebentar. Kenapa kondisi Pak almarhum Pak Putri diganti anaknya? Ketika itu Pak Putri itu termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang harus bisa diurus pencairan bantuan kematiannya. Padahal BPD kan kurang satu, harus segera mencantumkan supaya keuangan sukacita itu cair, harus komplit 5. Nah saat itu mungkin desa ya Pak ya, atau kami menyikapi Mas Adam Dava itu dimasukkan sementara supaya pencairan. Namun saya selaku anggota BPD sudah menyampaikan kepada Mas Dava. Demikian yang saya sampaikan. Mas, mohon maaf. Keberadaan penjenengan di anggota BPD ini kan tidak dipilih oleh masyarakat, jadi bersifat sementara. Kalau nanti suatu saat ada keterwakilan dari wilayah, itu berarti penjenengan siap, dia mengatakan seperti itu. Dan saat itu ketika Mas Dava juga tidak bisa aktif, kami dari pihak pemerintah dari BPD itu musyawarah memilih salah satu orang yang dituakan di RW 06, yaitu Bapak Asmani Pak siapa ya?
Pak Effendi dan beliaunya siap. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu sebelum disepakati bisa rapat bersama, Pak Usmanya meninggal. Jadi memang Mas Jabar ini bersifat sementara pada saat itu. Jadi untuk kewilayahan di sana belum ada keterwakilan yang dipilih secara resmi sebagai jawabannya. Kemudian saya lanjutkan ini jawaban yang kedua, tuntutan desa dan BPD bekerja sama dalam pembangunan desa tanpa ada intervensi dari salah satu pihak. Yaitu harapan kami, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa memberdayakan kami, mengajak kami berkomunikasi, bermusyawarah dan sebagainya. Itu nih Pak. Terima kasih. Itu jawaban dari kami selaku anggota BPD. Mungkin dari Bapak Budi Rukito akan menyampaikan karena hadir di sini. Kami persilakan Bapak Budi Rukito. Mungkin itu gambarannya. Oh, ada yang menambahkan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya secara pribadi lebih menyoroti apa yang disampaikan ataupun statement dari Bu Yuni di awal, bukan lompat langsung ke reshuffle, tapi pertanggungjawaban BPD terkait fungsi dari BPD. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Camat, saya pun sepakat BPD itu fungsinya tidak lain dan bukan hampir sama dengan Dewan Kontroling Budgeting dan Legislasi, kan seperti itu ya. Nah, dengan tidak ada fungsi kontroling budgeting dan legislasi selama 1 tahun ini, mungkin kan pemerintah desa itu tidak ada check and balance seperti itu. Nah, dari itu akan keterkaitan dengan laporan ini APBDes. Jadi dengan statement bahwasanya selama 1 tahun ini tidak ada komunikasi yang baik dengan BPD. Jadi bahwasanya pembahasan terkait anggaran dan lain-lain pun tidak dilibatkan ke jenengan, dalam hal ini mewakili BPD. Seperti itu. Maka dari itu anggaran ini yang disampaikan dan dipegang ini dengan mengetahui tidak Bu? Ya, sebelum ada musdes kami memang sudah koordinasi tapi sudah jadi matang sebagainya. Bukan diproses bareng, dikelola bareng, sedangkan kan jelas kontroling, budgeting dan legislasi kan seperti itu ya. Kurang lebihnya iya, mengontrol saja. Oke. Tapi untuk menyetujuinya pun hanya sekedar mengetahui pada saat hati sudah matang. Ya tidak Bu? Ini loh kok saja. Ya. Jujur mawon. Ya. Ya itu makanya dari selama 1 tahun ini berarti tidak sah. Ini tidak sah. Karena fungsi BPD ini tidak berjalan. Kan seperti itu Bu. Makanya kalau desakan reshuffle itu nantinya endingnya. Tapi proses ini dulu diselesaikan. Pertanggungjawaban ini dulu diselesaikan. Mungkin dari saya itu yang saya fokus untuk apa yang disampaikan dari Bu Yuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya. Belum kami sampaikan bahwa